Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi ya bersama saya, Pak Septian ya. Di pembelajaran geografi kelas 12 ya. Kita hari ini akan melanjutkan ya materi kita yang sebelumnya mengenai desa dan klasifikasi desa. Kemudian hari ini kita akan belajar masih tentang desa ya. Pola persebaran desa, pola persebaran permukiman desa dan fungsi desa ya. Oke, seperti apa? Bersama saya, presented by Pak Septian. Check this out. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan doa sebelum belajar ya. Let's us pray together. Press start. Oke, pray finish ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, apa sih kalau kita belajar pola? Kalau kita belajar pola ya, pola itu ada pada 10 konsep esensial geografi di materi yang paling utama itu di geografi kelas 10 ya, semester 1. Oke, jadi kita mau lihat bagaimana implementasinya pada permukiman desa ya. Oke, sebelum itu Daljoni ya, tahun 1987 juga pernah mengemukakan bahwasanya desa itu ditinjau dari pola tata guna lahannya ya. Jadi dari situlah terbentuk yang namanya pola permukiman desa. Jadi pola permukiman desa kita lihat ada 4 ya menurut Daljoni. Itu ada yang pertama, pola desa memanjang di pesisir ya, pesisir laut, pesisir pantai ya. Desa dengan bentuk seperti ini ataupun memanjang terlihat pada desa-desa nelayan dan desa di wilayah pesisir ya. Jadi kalau rata-rata kita lihat ya, desa-desa yang memanjang pantai itu biasanya mereka bekerja sebagai nelayan ya, nelayan ikan, kemudian bisa nelayan budidaya ikan. Oke, kalau kita lihat polanya di sini ya, ini permukimannya yang warna kotak warna orange ini ya, laut di sini ya. Jadi mereka memanjang sepanjang pantai. Kalau kalian lihat sering jalan-jalan ke pantai selatan, nah di situ juga ada sering juga, ataupun di utara bagian Jawa itu juga sering yang namanya ditemukan yang desa nelayan ya, memanjang pantai dengan pola seperti ini. Oke, yang pertama ngerti ya tentang bentuk desa memanjang pesisir. Oke, selanjutnya itu ada desa yang terpusat. Nah, yang terpusat ini seperti apa ya? Oke, pada umumnya bentuk desa yang terpusat ditemukan di daerah pegunungan. Kenapa di daerah pegunungan? Karena notabene-nya di daerah pegunungan biasanya memiliki tanah yang subur ataupun sering kita sebut ataupun kita kenal dengan tanah vulkanik ya. Jadi mereka berkumur membangun pola permukiman di kaki gunung dengan pola terpusat tadi ya. Oke, ini polanya bisa kita lihat dengan keterangan satu itu daerah permukiman penduduk ya ini. Kemudian daerah pengembangan pemukiman penduduk itu ada di nomor 2, ada di sini ya, sini. Karena pusatnya di tengah itu adalah daerah yang sangat subur. Nah, kemudian mulai merambah di sektor selanjutnya itu daerah kawasan industri kecil. Jadi kalau ketemu yang seperti ini, oh berarti ini pola desa yang terpusat. Oke, ngerti ya? Jadi ada tadi memanjang pesisir, kemudian desa yang terpusat. Oke, ada juga bentuk desa yang linear ya, ataupun memanjang jalan. Tadi memanjang pesisir, ini memanjang jalan. Pemukiman penduduk di wilayah ini terletak di dataran rendah. Nah, jadi biasanya di dataran rendah dan berderet sejajar dengan jaringan jalan raya. Oke, nah misalnya seperti ini ya, arah pengembangannya ada di sini, kemudian sini. Ini pemukimannya ya, dan ini jalan.
Dan ini lahan pertanian, maaf, ini daerah industri kecil ya, tempat mereka berdagang. Kemudian ini lahan pertanian mereka. Nah, memanjang sepanjang jalan ya, bisa menyebar sampai sini, nanti lahan pertaniannya sampai sini. Pokoknya mereka memanjang jalan ya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, biasanya ini mereka yang mengelilingi fasilitas tertentu, misalnya ada waduk, kemudian ada danau. Jadi tempat mereka bertani juga sekaligus mereka berdagang hasil perkebunan ataupun pertanian mereka. Nah, jadi polanya seperti ini ya. Daerah permukiman penduduk itu ditandai dengan nomor 1 ya, pola perkembangannya. Nah, mulai dari sini ya ke arah mana itu pola perkembangannya. Kemudian 4 itu fasilitas yang telah ada. Nah, jadi mereka menggerombol di sini. Kemudian daerah kawasan industri ya, sudah mulai merambah industri kecil di sini. Jadi kalau ketemu yang soal seperti ini, itu termasuk ke dalam bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Oke, jadi ada 4 tadi ya. Jangan lupa pesisir, kemudian terpusat, memanjang jalan, kemudian mengelilingi fasilitas tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan kawasan pedesaan ya, bisa kita lihat ya, mulai dari desa terkecil itu kurang dari 2 km dengan 800 penduduk ya, kurang lebih dari 800 jiwa, padatan penduduk 100 jiwa per kilometer persegi, hingga desa terbesar itu lebih dari 8 km persegi dan mempunyai penduduk rata-rata 3.000 sampai 4.400 jiwa per kilometer persegi ya, ataupun dengan jumlah penduduk 3.200 dengan kepadatan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, sangat bersemangat sekali saya hari ini ya. Oke, fungsi desa itu ada 3 menurut Bintarto. Apa saja? Yang pertama, sebagai penyedia bahan makanan pokok ya, seperti padi, jagung, ketela, dan makanan lainnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai lumbung bahan mentah ya, sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang produktif. Kemudian yang terakhir sebagai desa agraris, manufaktur, industri nelayan, dan sebagainya. Jadi sampai sini saja ya pertemuan kita hari ini mengenai pola permukiman desa dan fungsi desa dan kriteria desa itu bisa disebut kecil hingga besar ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke, sampai jumpa di lain waktu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.